edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas. Agama dan politik itu memang seperti sepasang suami istri yang hubungannya bisa kadang-kadang rukun, kadang berseteru, bila perlu bisa juga berpisah. Dalam urusan politik contohnya, para oknum yang dulu gagal melanjutkan kekuasaannya secara diktator bisa saja sekarang akan mencoba kembali dengan berbagai cara-cara kotornya. Apapun akan dilakukannya demi sebuah kekuasaan. Mereka bersama kelompok atau golongannya selalu senang bisa mengendalikan orang-orang lugu yang mudah dimanipulasi dengan cerita surga beraroma tentu saja agama. Tetapi sebagai rakyat modern janganlah mudah tertipu, sebab apapun yang datang dari Tuhan pasti dengan kelembutan, kasih sayang, dan bukan amarah atau menganjing-anjingkan manusia dalam artian memaki-maki. Ada juga yang mengkafir-kafirkan bila tidak segolongan, menyesatkan yang berbeda dengan kelompoknya. Semestinya yang datang dari Tuhan Allahmu bukan yang kejam, disertai kekerasan dan menakut-nakuti dengan ancaman pembunuhan. Juga bukan yang haus kuasa dan korup. Itu jelas bukan ajaran Sang Yang Urip, Sang Pemilik kehidupan, tapi ajaran kegelapan, syaitan iblis, bekasaan, dan lainnya yang menentang kebenaran dan kebaikan. Ada yang bertanya, Tuhan itu masuk golongan putih atau golongan hitam sih? Golongan putih lebih dikenal dalam topik politik atau dalam kisah-kisah dunia persilatan dalam komik atau cerita silat. Dalam Wikipedia disebutkan bahwa golongan putih disingkat golput adalah istilah politik ketika seorang peserta dalam proses pemungutan suara tidak memberikan suara atau tidak memilih satupun calon pemimpin, atau bisa juga peserta yang datang ke bilik suara tetapi tidak ikut memberikan suara hingga proses pemungutan suara berakhir. Kemunculannya berawal dari gerakan protes para mahasiswa dan pemuda untuk memprotes pelaksanaan pemilu di tahun 1971 yang merupakan pemilu pertama pada era Orde Baru. Pesertanya adalah 10 partai politik, jauh lebih sedikit daripada pemilu tahun 1955 yang diikuti oleh 172 partai politik. Tokoh yang terkenal dalam memimpin gerakan ini adalah Arief Budiman. Namun pencetus istilah golput itu sendiri adalah Imam Waluyo. Dipakai istilah putih karena gerakan ini menganjurkan agar mencoblos bagian putih pada kertas atau surat suara di luar gambar parpol peserta pemilu bagi yang datang ke bilik suara. Namun kala itu jarang ada yang berani untuk tidak datang ke tempat pemungutan suara atau TPS karena akan ditandai. Golongan putih kemudian juga digunakan sebagai istilah lawan bagi golongan karya, partai politik dominan pada masa Orde Baru.
Istilah lain dari golongan putih adalah suara putih, suara rusak, suara protes, dan suara kosong. Sementara golongan juga bisa bermakna sekumpulan orang yang mempunyai satu kesamaan. Kesamaan idea, wawasan, tujuan, bahkan kesamaan perjuangan serta berproses untuk mencapai tujuan. Mereka, orang-orang yang terhisap dalam golongan tersebut, bisa datang dari berbagai kalangan dan lapisan masyarakat untuk membangun hubungan penuh keakraban, sama rasa dan sama rata, tanpa batasan-batasan formal, namun tetap saling menghormati satu sama lainnya. Golongan bisa tercipta kapan saja sesuai kebutuhan, sesuai sikon, seturut keinginan serta tujuan yang akan dicapai. Golongan pun dapat terbentuk di hampir semua tempat, organisasi, intuisi, lembaga, ataupun di atau dalam komunitas masyarakat. Golongan bisa berusia sesaat sesuai momen dan waktu serta kebutuhan, tapi bisa berumur panjang atau lama sesuai tujuan yang hendak dicapai. Dan putih adalah putih, bukan warna dan tak berwarna. Putih bukan juga transparan dan tidak juga tembus pandang. Putih menjadi terlihat jika ada warna-warni di sekitarnya. Putih menjadi tiada tanpa warna-warni di sekitarnya. Putih biasanya dihubungkan dengan suci, murni, kudus, bersih. Oleh sebab itu, banyak orang menghubungkan putih dengan kejujuran, kemurnian, sifat-sifat baik, serta perilaku yang benar. Bahkan cara hidup dan kehidupan yang selaras dengan norma, etika, etis, etikat, dan seterusnya. Putih pun bisa dihubungkan dengan perilaku sikap yang tak memihak ke atau pada siapapun. Tak berpihak dan mendukung, bahkan menjauhkan diri dari hingar-bingar yang sementara terjadi. Jelas bahwa golongan dan putih mengandung kekayaan makna yang mendalam. Bisa mengikat seseorang dengan yang lain dalam atau di suatu komunitas. Juga mencerminkan seseorang yang mempunyai gaya hidup tulus di hadapan sesamanya. Makna golongan dan putih tersebut ternyata telah menjadi sesuatu yang menakutkan, menjadi momok, menjadi hantu, dianggap kekuatan yang dahsyat, serta dikatakan haram oleh beberapa golongan agamis. Sejak dulu telah ada golongan putih, sejak ada umat manusia. Ketika terbentuk komunitas, terbentuk seiring dengan adanya kesamaan, keberuntungan, menyetujui ataupun tidak, terbentuk untuk tidak memihak pada siapapun kecuali diri sendiri dan sesama golongan putih. Kini, seiring dengan begitu kompleksnya ketidakberesan parlemen yang datang dari aneka partai politik itu, serta hingar-bingar karena parpol penikmat kekuasaan ingin berkuasa tanpa batas dan jeda, maka golongan putih Indonesia kembali lahir dan akan selalu lahir baru. Lahir untuk Nusantara. Tak perlu memilih mereka yang berpengalaman merusak negeri dengan kebijakan-kebijakan KKN, rasis, rasialis, radikal, serta penuh nepotisme politik.
Nusantara sudah tidak membutuhkan mereka. Jika mereka memaksa diri, maka rakyat terpaksa menjadi golongan putih. Jadi, Tuhan itu termasuk golongan putih atau golongan hitam di Indonesia ini. Anda pasti sudah punya jawabannya. Demikian, Rahayu Berkah Gusti.